Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul mar'ati, hak perempuan, ala zauji, atas suaminya. Kalau dua pertemuan sebelumnya kita bahas hak suami atas istri-istrinya, ini kalau sekarang dibalik, hak istri atas suaminya. Atau kalau kita mau balik gampangnya, kewajiban seorang suami kepada istrinya. Dengerin. Karena lakinya saya doang dia baca tentang kewajiban laki. Ini mah sama aja ketokin kepala saya dewe. Hah? Kewajiban seorang suami kepada istrinya. Yang pertama, kewajibannya bukan istrinya yang pertama, bukan. Yang pertama anyut emaha ila to'ema, bahwa dia memberikan makan kepada istrinya. Bahwa yud emaha, dia memberikan makan kepada istrinya, idza ta'ima, apabila dia makan. Lenjih out kebangetan obo. Ini maksudnya pokoknya antara suami sama istri-istrinya. Kalau suami makan enak, kudunya istrinya ngikut ngerasain makan enak. Iya. Ya artinya kalau lakinya makan sop iga di mana-mana itu bungkus bawa pulang tulangnya. Apa? Yang kudunya begitu. Pokoknya kalau laki ngerasain makan enak, bininya di rumah kudu ikut ngerasain makan enak. Makanya diperintah oleh Rasul, dianjurkan oleh Rasul buat laki-laki yang lagi pergi kemana-mana, jangan lupa pulangnya nenteng. Apa nenteng tas atau nenteng pakaian kotor. Ya jangan sampai dia di luar rumah karena diajak sama temennya lagi makan enak, makan segala gurame, pecah gurame, segala yang di pesmol, segala yang dibakar, sate merangi, makan durian montong dibeli kan gitu. Dia mah di mana-mana lagi makan enak, bininya di rumah
lagi manyun aja gitu. Iya, makanya laki kalau pergi kemana-mana pulangnya dianjurkan ada yang dia entek. Maka saya kalau pulang lagi dari mana-mana pasti itu pulangnya entek tas laptop. Nah ini kan ngaji sendiri sama dipentungin saya dia kan. Mana sendirian gak ada temennya. Temennya sama sini mah. Tuh yang pertama. Pokoknya kalau dia makan enak, bininya kudu ikut ngerasain. Umat biasanya kebalikannya, bininya yang jalan-jalan nyari tukang bakso, nyari tukang segala macam, lakinya di rumah lagi maju. Dia lagi ada itu orang kan. Iya, kalau laki kudunya ya begitu, asal pulang dari mana-mana nenteng batu. Atau dibalik, kalau emang lakinya pengen jalan-jalan, ya bininya jangan sampai ketinggalan. Ya pokoknya kan prinsipnya susah seneng bareng-bareng, susah ngerasainnya bareng-bareng, seneng ngerasainnya bareng-bareng gitu. Kalau makan enak lakinya, maka bininya pun kudu ikut ngerasain makan enak. Ya karena saya kagak pergi jalan-jalan, makanya bini saya kagak pergi jalan-jalan. Ya ntar kita jalan-jalan dari dapur ke kamar, ke dapur ke kamar, jalan juga itu. Nah, itu yang pertama, kalau lakinya makan enak, bininya kudu ikut ngerasain makan enak. Wa yaksuha idza tasa, dan dia memberikan pakaian kepada istrinya apabila dia menggunakan pakaian. Apa ya? Bininya. Ya artinya kalau lakinya pakaiannya beli bajunya sampai habis 500, bininya pun beli baju yang harganya segitu. Makanya kalau saya bingung, saya baju kagak beli, sarung kagak beli. Ada yang bawain begitu, ya repot. Itu pokoknya lakinya sama bininya kalau pakai pakaian, kalau lakinya pakai pakaian mahal, bininya pun ngikut ngerasain pakaian mahal. Pokoknya kayak nganten dah kita, laki sama bini bajunya seragam, apa bahasanya, kapelan. Ya artinya begitu kan, laki-laki pakai jasnya rada mahalan, ya bininya pun pakai bajunya yang rada mahalan. Ya, betul. Intinya lagi kayak tadi,
apa yang dirasain sama suami, bininya kudu ngikut ngerasain. Agak ada ya. Saya kok agak ada. Baju saya nggak ada yang sampai 500, nggak ada. Sarung gua paling. Itu gua kemarin kagak beli, kita mau dianterin. Ya iya itu sarung saya. Itu. Karena memang Rasul juga dalam hadisnya bilang, inna min akmalil muslim mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Orang yang paling sempurna, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu orang mukmin yang paling cakep akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. Sama bininya ngomongnya lembut gitu. Emang biasanya kalau laki ngomongnya lembut ya, bini yang radaan ngomongnya gitu. Bahkan sampai khairukum li ahlihi, Rasul bilang begitu juga. Orang terbaik adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya. Tadi tuh ngasih duit belanjanya, alhamdulillah rada banyakan. Meskipun belum banyak tapi udah rada banyakan. Sampai 50. Ya tadi tuh beliin bajunya yang cakep, beliin alat make upnya yang mahal gitu. Biar bininya di rumah dandan mulu. Kalau usah masak. Iya kan ngangkang juga kan udah habis pakai makeup dulu, udah cakep, udah pakai bedak, udah pakai lipstick, udah pakai minyak wangi, ngangkang dah. Nah ini mah asal kita deketin, bau presket, kita deketin bau balsam, udah. Asal kita jilat aja tuh udah terpedes. Udah tuh. Gak ada diajar-ajarin. Udah tuh. Jadi yang orang terbaik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Bahkan sampai kalau kita baca kitab Tanbihul Ghafilin, salah satu nikmat Allah yang tidak dihisab itu kan nikmat Allah. Kita ini laki-laki banyak menerima duit, banyak menerima anugerah dari Allah. Nah itu biar enggak dihisab itu dipakai buat 4. Yang pertama dipakai buat ngasih duit ke orang tuanya sama mertuanya. Yang kedua itu dipakai buat beli makan buka puasa. Yang ketiga dipakai buat beli makan sahur. Yang keempat itu dipakai buat ngasih nafkah keluarganya. Nah itu yang paling besar nilainya kalau hartanya dipakai buat ngasih nafkah keluarganya, ngasih buat bini, ngasih buat anak, ngasih buat bini lagi, ngasih buat bini lagi kan gitu. Itu paling besar nilainya.
dari 4 itu, nafkah buat orang tua sama mertua, buat beli buka puasa, buat beli sahur, buat ngasih keluarganya, itu 4 harta itu nggak bakal dihisab. Dan yang paling besar pahalanya kalau dipakai buat ngasih ke keluarganya, ngasih buat bininya. Udah direkam? Iya, buat bininya, sama buat bininya, sama buat bininya. Itu pahalanya paling besar. Wa a'zamuha ajron ad-dinarul ladzi tunfikuhu ala ahli. Yang paling gede pahalanya duit yang kamu berikan buat keluargamu, buat bini. Ya jangan sampai ya pesen tar gitu, setelin dari rekamannya, jangan sampai bang kalau ama yang lain mah kelihatannya sampai royal banget, ama temennya mah ditraktir makan di restoran, di rumah makan gitu, dibeliin durian montong, makan bareng-bareng sama temen, belum kopinya, belum rokoknya, gila sama bininya seset sampai kayak keris gitu. Warna jarang-jarang gitu. Jangan sampai begitu. Karena lagi-lagi tetap yang paling besar oleh pahalanya kalau uang itu, kalau harta itu digunakan buat ngasih keluarga. Baru setelah itu buat ngasih orang tua sama mertua. Ya sama aja, orang tua ya sama mertua ya dia juga sama-sama emak kita, sama-sama bapak kita begitu. Makanya jangan dibedain. Sama orang tua ngasihnya 1 juta, sama mertua ngasihnya 1 juta. Sama mertua gope. Tuh bilang ke lakinya, kudunya yang digedain duit yang dikasih buat keluarganya, jangan digedein ambeknya. Udah apa? Dibilang lakinya. Udah tuh. Meskipun secara akhlaknya bininya dulu, meskipun itu rumah bininya diaturnya susah gitu. Ya kan emang kata Rasul dari sono bugono, perempuan itu kayak tulang iga yang paling bengkok. Kalau dielus-elus doang itu tetap bengkok, kita paksain buat ngelempengin patah gitu kan, makanya susah untuk ngelempengin ya. Tapi meskipun itu bininya kurang bagus perilakunya, tetap seorang suami berkewajiban memperlakukan istrinya dengan baik. Kalau masalah buat makan, buat pakaian, sama buat ngasih nafkah gitu, tetap tuh paling. Kalau emang bininya masih ngelawan aja, itu laki boleh pisah ranjang. Dia di kamar yang depan, bininya di kamar yang belakang. Ujungnya pendamping juga. Ya karena ini di bawah ada keterangannya. Wala yadribal wajha, dia tidak memukul wajah istrinya.
kalaupun mau menghukum istrinya karena susah buat diaturnya, ya tetap menghukumnya tidak boleh dengan cara memukul, apalagi mukulnya mukul muka, karena muka itu mahkota kita, kepala itu mahkota kita. Perempuan itu mahkotanya ada di wajahnya, jangan sampai dipukul sama lakinya di bagian wajah, itu nggak boleh. Wala yuqabbiha, dan jangan dijelek-jelekin. Jelek. Yang meskipun emang bentukan aslinya bugono, tetap kalau ketemu cakep amat tuh neng gitu, tetap aja. Jangan, ini mah jangan sampai kebangetan jujur. Lihat amat tuh neng, jangan jujur itu mah. Ya tadi misalkan saya mau deketin atau laki kita mau deketin kita, begitu udah deket tahu-tahu yang kecium bau bawang, tetap ngomongnya jangan bau amat sih, kagak. Ngomongnya kagak ada lagi wangi begini, gitu. Susah carinya. Udah tuh. Jadi jangan jelek-jelekin. Nah, saya mau pesan sama siapa ini? Wala yahjuru illa fil baiti. Itu jam mati itu. Masih jam 10 juga. Nah, di jam saya jam 10:30 nih. Wala yahjuru, dan dia tidak marah illa fil baiti, kecuali di rumah. Ya tadi tuh paling marahnya cuma bisa ranjang gitu. Kalau emang bininya ambil badar banget, susah diaturnya, ya paling cara marahnya cuma bisa ranjang, dihukum. Udah. Jelas tuh. Apa Bu? Pernah ada sahabat yang datang ke rumahnya Sayyidina Umar, mau ngadu bininya cerewet sampai pada pengang kupingnya. Itu bininya ngomongnya sampai 2000 itu kalau ngomong susah berhentiinnya. Begitu sampai depan pintu rumahnya Sayyidina Umar, dia dengar Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya. Begitu dengar Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya, dia pulang. Nah, saya pengen ngaduin bini saya. Oh no, Khalifah lagi diomelin sama bini, saya pulang dah. Pas begitu baru balik dipanggil sama Sayyidina Umar, mau mana sini? Kamu mau ngapain di sini? Tanya Sayyidina Umar. Dia jawab, saya mau ngaduin bini saya. Kalau akhlaknya kurang cakep, kalau ngomong itu sampai kayak kereta, susah berhentiinnya. Gak ada berhenti. Tapi begitu saya sampai depan pintu, saya dengar istrinya Khalifah juga lagi ngomel. Nah terus saya gimana ini? Kata Sayyidina Umar, saya menerima istri saya lemes begitu. Sayyidina Umar ini mah bukan saya, bukan. Saya terima istri saya cerewet begitu, tukang ngomel, karena
Yang pertama alasannya dia suka masakin saya. Udah gitu olahannya sedep lagi gitu. Itu yang pertama. Jadi biar kata bininya cerewet banget, tetap Saidumar sabar ngadepinnya. Karena yang pertama dia dimasakin sama bininya. Yang kedua dia disiapin makan sama bininya. Yang ketiga bajunya dicuciin sama bininya, digosokin sama bininya. Yang keempat itu anak-anaknya pada dirawatin sama bininya. Belum dari mulai kecilnya udah digendong-gendong, disusuin, ditetein, apalagi ganti-gantian babanya kan. Padahal itu bukan kewajiban bininya gitu. Kenapa saya sabar aja diomelin sama bini saya? Karena dia masakin saya, nyiapin makan buat saya, nyuciin baju saya, ngerawatin anak saya. Padahal itu bukan tugas dia. Tugas dia mah sebenarnya ngangkang doang. Yang kudunya nyuci itu ART, yang kudunya masak itu ART. Iya. Makanya saya diomelin sama bini saya diem aja, nggak ngelawan gitu kan Saidumar. Kita mau ngomel, emang kebanyakan dia jasanya sama kita begitu. Coba kalau nyewa pembantu rumah tangga buat masak, buat ngepel, buat nyuci, buat gosok, buat ngurusin anak, itu habisnya berapa juta itu setiap bulan gitu. Ya ini mah timbang sabar-sabar dikit dengerin bini lemes udah sabar dah gitu. Kata Saidumar gitu. Kalau istri saya mah alhamdulillah. Yang terakhir kata Saidumar, kenapa saya diem aja begitu diomelin bini saya? Karena dia membuat saya terhindar dari yang haram. Coba kalau saya tiap malam jajan, make perempuan ono, make perempuan ini yang haram, kan dosanya gede. Ini padahal dia capek, siangnya habis begawe, malamnya kudu kita ajak begawe lagi kan gitu. Makanya kalau dia lemes-lemes dikit, cerewet-cerewet dikit, saya sabar aja gitu. Ada laki yang begitu? Agak ada, bukan semua ini mah. Nah ya, itu kewajiban suami kepada istrinya. Yang pertama, yang kedua tadi, kalau lakinya ngerasain makan enak, bininya kudu ngikut ngerasain. Kalau lakinya beli baju mahal, bininya pun kudu ngikut punya baju mahal. Apa? Jangan lihat ke sono, ada bukan dia bukan. Yang lihat ke sono aja. Jangan, pokoknya kalau belum mati jangan libur dulu lah kayak begitu. Yang ketiga tadi, suami tidak boleh menjelek-jelekan istrinya, apalagi kalau jelek-jelekin bininya sama orang lain. Lagi kumpul di pos kan, tahu dah bini gua mah gitu. Lagi ngomongin bini aja, kan sama kayak ibu juga sebenarnya mah, lagi gua mah dah gitu.
Nah yang terakhir, kalau marah, kalaupun mau menghukum, jangan sampai menghukum dengan sesuatu yang menyakiti. Kalaupun marah, ya marah tetap di rumah marahnya. Agak pergi kemana-mana, nggak ditinggal. Dan Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Cukup ya? Udah paham itu? Udah direkam udah. Ya kalau ada yang kurang-kurang pesan buat lakinya, dan tinggal kita cari lagi hadisnya tambahannya. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua menjadi istri yang soleha, bisa melayani suami kita dengan baik, suami kita pun makin sayang sama kita. Buat yang masih ada lakinya, ya buat yang udah kagak ada lakinya, mudah-mudahan makin disayang sama anaknya, sama cucunya, sama mantunya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.